Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya adalah Nur Hasana. Di sini saya akan mempresentasikan tentang analisis brand quality pada iPhone 13. 1. Latar belakang. Perusahaan iPhone merupakan perusahaan teknologi yang didirikan pada tahun 1977 oleh Steve Jobs, Steve Wozniak, dan Ronald Wayne. Kala itu, Steve Jobs memperkenalkan generasi pertama pada iPhone, yaitu pada tanggal 9 Januari 2007. iPhone generasi pertama yang diperkenalkan oleh masyarakat yaitu iPhone 2G. Setelah sukses, iPhone kembali merilis iPhone 3G pada tahun 2008. Dan hingga tahun ke tahun, iPhone selalu merilis produk terbarunya. Di tahun 2021, iPhone merilis iPhone 13. iPhone 13 memulai pre-order di Indonesia pada tanggal 12 November 2021 dan rilis di seluruh Indonesia pada tanggal 19 November 2021. iPhone 13 ini memiliki spesifikasi yang lebih bagus daripada seri terdahulunya. Berbagai warnanya pun membuat masyarakat tertarik untuk membelinya. Harganya pun terbilang cukup mahal. Dibanderol dimulai dari harga 13 juta hingga 31 juta. 2. Strategi merek. Untuk mengetahui lebih lanjut tentang strategi merek, tentu kalian harus terlebih dahulu mengetahui pengertiannya dari strategi merek menurut beberapa ahli. 1. Menurut Van Riel dan Bruggen 2002, strategi merek atau brand strategi merupakan suatu rencana tersistematisasi serta proses implementasi, pembentukan, serta pemeliharaan reputasi baik. 2. Menurut Schultz dan Barnes 1999, brand strategi merupakan manajemen suatu brand atau merek yang mana ada berbagai aktivitas atau kegiatan yang mengatur semua elemen yang mempunyai tujuan berbentuk suatu brand atau merek. Ada beberapa pilihan menentukan strategi merek perusahaan, seperti contoh yaitu strategi perluasan lini produk, strategi perluasan merek, strategi banyak merek, strategi merek bersama, dan lain-lain. 3. Elemen-elemen brand equity. Brand equity adalah konsep yang menganggap brand sebagai aset perusahaan yang dapat berkontribusi terhadap penjualan atau profit. Dalam framework brand equity, hubungan dengan customer bukanlah hal yang tidak penting. Hubungan yang baik dengan customer bisa membantu meningkatkan brand loyalty terhadap brand yang bersangkutan. Demikian juga dalam framework customer equity, brand mempunyai peranan penting dalam menjalin hubungan dengan customer. Dan definisi dari brand loyalty merupakan komponen yang penting karena performance perusahaan sangat bergantung pada beberapa banyak konsumen yang loyal. Dan yang kedua yaitu brand awareness, sejauh mana konsumen tahu tentang keberadaan brand tersebut. Brand yang tinggi dapat meningkatkan familiarity yang positif dan kemungkinan masuk dalam list brand untuk dibeli. Terima kasih. Saya akan menjelaskan peran brand equity yang dibagi menjadi 6 bagian. Yang pertama, brand equity yang dapat mempengaruhi keberhasilan program dalam memikat konsumen baru. Yang kedua, 4 dimensi brand equity: brand awareness, brand association, perceived equity, dan aset rekan lainnya. Yang ketiga, brand association juga sangat penting dalam dasar positioning maupun strategi perluasan produk. Yang keempat, brand loyalty yang telah memikat merupakan penting dalam merespon inovasi. Yang kelima, brand equity yang kuat memungkinkan perusahaan memperoleh margin yang lebih tinggi. Dan yang keenam, aset-aset lainnya dapat memberikan keuntungan kompetitif bagi perusahaan dengan memanfaatkan celah-celah yang tidak dimiliki oleh pesaing. Pengertian brand perceived quality: ada beberapa dimensi untuk proses identifikasi beberapa kualitas. Di antaranya ada kinerja, fitur, reliabilitas, daya tahan, dan finance result. Metode penelitian:
Pengumpulan data ada observasi. Metode ini biasa dilakukan penulis dengan cara melakukan pengamatan pada iPhone 13 untuk memperoleh data pelanggan atau responden. Ada kuesioner. Metode ini dilakukan dengan cara penulis menyebarkan kuesioner dalam format Google Form yang berisi berbagai pernyataan dalam pelanggan iPhone 13. Yang terakhir ada dokumentasi. Metode dokumentasi yang dilakukan penulis dengan cara mengumpulkan data dari beberapa buku, jurnal, website, dan laporan. Dengan metode ini, penulis dapat data yang relevan dengan judul penelitian serta informasi mengenai profil perusahaan. Terima kasih. Analisis dan pembahasan profil Apple Inc. Apple Inc. adalah perusahaan teknologi multinasional yang berbasis di Cupertino, California, yang merancang, mengembangkan, dan menjual elektronik konsumen, perangkat lunak komputer, dan layanan online. Perangkat keras yang diproduksi Apple termasuk telepon pintar iPhone, komputer tablet iPad, komputer pribadi Mac, pemutar media portable iPod, jam tangan pintar Apple Watch, pemutar media digital Apple TV, dan pengeras suara pintar HomePod. Perangkat lunak yang diproduksi Apple mencakup sistem operasi macOS dan iOS. Berikut data yang kami sajikan. Tabel 3.1 dengan spesifikasi iPhone 13 sebagai berikut. Yang ketiga, desain dari iPhone 13 sangat bagus. 79,4% responden menjawab setuju, 12,7% sangat setuju, 7,9% tidak setuju. Dari segi desain juga mayoritas setuju kalau desain dari iPhone 13 ini sangat bagus. Yang keempat adalah masing-masing model iPhone 13 sangat elegan. 79,4% setuju, 13% sangat setuju, dan 6,3% tidak setuju. Yang berarti mayoritas responden juga menganggap bahwa masing-masing model iPhone memiliki desain yang elegan. Yang kelima ada kualitas dari iPhone 13 ini sangat bagus. 77,8% setuju, 19% sangat setuju. Begitu pula dengan kualitas dari iPhone, mayoritas responden menganggap bahwa kualitas dari iPhone ini sangat bagus. Yang keenam ada warna masing-masing dari iPhone 13 ini sangat bagus. 69,8 responden menjawab setuju, 25,4 sangat tidak setuju. Yang berarti adalah dari segi warna bahkan mayoritas responden menjawab. Yang tabel ketiga, tujuh analisis dan pembahasan performance itu ada 5 bagian, yang 1 sangat tidak memuaskan, dan 2 tidak memuaskan, 3 memuaskan, dan sangat memuaskan. Analisis dan pembahasan infotainment. Keterjangkauan harga iPhone 13 sama dengan di atas, itu ada 4 bagian. 1 sangat tidak penting dan tidak penting juga, dan yang ketiga penting, yang keempat sangat penting. 2 pertanyaan tingkat spesifikasi fenomena, bagaimana spesifikasi iPhone 13 yang ada di masyarakat menurut Anda? Interven. Seberapa penting tingkat spesifikasi pada iPhone 13 menurut Anda? Nah, jawabannya sangat tidak memuaskan, dan tidak memuaskan, dan memuaskan, dan sangat memuaskan. Nah, jumlah semua rata-rata nilainya, F-nya 100, F-nya 10, dan F,X-nya 350, F pangkat 2-nya 0, dan F, pangkat 2-nya 1250, dan 100%. Rata-ratanya 350/100. Tabel 3.1 Analisis dan pembahasan importance. Jawaban sangat tidak penting.
F5 X1 Fx5 X kuadrat 1 F kali X kuadrat 5 persen 5. Yang paling dominan sangat penting. F50 X4 Fx 200 X kuadrat 16 F kali X kuadrat 800 persen 50. Rata-rata 330 per 100 sama dengan 3,30. SD 1185 dikali 3302 per 100 dikurang 1 sama dengan 0,295. Tabel 3.7 analisis pembahasan dapat dilihat pada tabel. Rata-rata 350 per 100 sama dengan 3,50. SD 1250 dikurang 3502 per 100 dikurang 1 sama dengan 12,5. Tabel 3.7 analisis dan pembahasan importance dapat dilihat pada tabel. Rata-rata 330 per 100 sama dengan 3,30. SD 1185 dikurang 3302 per 100 dikurang 1 sama dengan 0,29. Di sini ada tabel 3 yaitu 7 analisis dan pembahasan importance. Bisa kita lihat di sini ada tabel dengan rata-rata hasil 4,00, SD 0,801. Untuk tabel berikutnya ada rangkuman dari hasil observasi performance importance. Di sini ada tabel observasi performance importance yaitu atribut performance importance. Hasil analisis perceived quality merek HP iPhone 13 dengan metode performance importance secara individu untuk perceived quality tentang indikator, tingkat spesifikasi, dan desain sudah dinilai antara performance lebih tinggi nilainya daripada tingkat importance-nya. Hal ini menunjukkan bahwa perceived quality harapan responden terhadap iPhone 13 telah melebihi tingkat kepentingan atribut itu sendiri. Tetapi, untuk harga dan kualitas mutu pada iPhone 13 dinilai kurang karena tingkat performance lebih rendah dari tingkat importance-nya. Hal ini menunjukkan bahwa perceived quality responden terhadap harga dan kualitas mutu belum memenuhi tingkat kepentingan antara kepuasan konsumen. Untuk kesimpulannya, berdasarkan hasil analisis dapat diambil kesimpulan bahwa brand perceived quality yang dijadikan pertimbangan masyarakat untuk memilih penggunaan iPhone 13 ini adalah spesifikasi, harga, desain, model, kualitas, warna. Semua aspek tersebut dianggap penting bagi masyarakat sebelum mengambil keputusan pembelian dan pemakaian pada iPhone 13, dan aspek ini telah memberikan kepuasan bagi konsumen. Tetapi untuk perceived quality harga pada iPhone 13 masih harus dipertimbangkan. Untuk saran dari hasil analisis dan kesimpulan yang telah dijelaskan sebelumnya, maka saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut. Produk iPhone 13 berdasarkan hasil responden, kualitas pada iPhone 13 sudah baik. Hanya ada beberapa yang dapat ditingkatkan, seperti pengisian daya baterai, ketajaman saat menangkap gambar maupun video, dan tidak mudah pecah saat terjatuh.